Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Skado, Kalimantan Barat. Kita jumpa di program talk show ya, dari Suara Kalbar, yang merupakan media relasi Satgas COVID-19, bidang komunikasi publik Badan Penanggulangan Nasional Bencana, yang mana pada pagi hari ini kita akan menghadirkan narasumber bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Skado, Kalimantan Barat, Bapak Nur Soleh. Selamat pagi Pak Nur Soleh. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini, yang mana selama ini pemerintah telah gencar melakukan sosialisasi gerakan 3M pada masa adaptasi kebiasaan baru ya, yang mana gerakan M ini meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan gerakan ini merupakan salah satu upaya pencegahan untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Yang mana juga di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Skado, juga peraturan Bupati mengenai protokol kesehatan di lingkungan masing-masing. Nah, pada pagi hari ini kita akan lebih fokus kepada tahapan pemilu, yang mana pada hari ini Bapak Nur Soleh sebagai Bawaslu yang sudah menjalankan pengawasan pemilu di masa kampanye ini, Pak. Sejauh ini, bagaimana Pak pengawasan dari Bawaslu Skado sendiri dalam protokol kesehatan, mulai dari di lingkungan kerja Bapak, kemudian di lingkungan masyarakat, dan di masa kampanye pada Pilkada Skado 2020, Pak. Mungkin silakan Pak untuk memberi tanggapan atau pengawasan selama ini bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kundari, yang saya hormati, pimpinan redaksi Suara Kalbar. Hari ini di Bawaslu Kabupaten Skado memang sedang melakukan proses pengawasan kampanye. Ya, jadi udah sejak tanggal 26 September yang lalu kita sudah melakukan pengawasan kampanye. Ya, setelah diterbitkannya PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan kampanye berbasis protokol kesehatan, jadi mau tidak mau sebagai lembaga pengawas pemilu yang mengawasi semua tahapan proses pilkada di Kabupaten Skado di tahun 2020, ya, selain mengawasi tahapannya juga sebagai salah satu pengawas yang dibebani dengan untuk melakukan penegakan hukum protokol kesehatan di setiap tahapan. Jadi setelah dilakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 di bulan 9 yang lalu, dihasilkanlah oleh Bawaslu RI itu keluarnya dengan SE 0577. Ya, 0577 menegaskan bahwa sebagai leading sektor untuk melakukan penegakan protokol kesehatan di masa kampanye dan tahapan-tahapan berikutnya itu adalah Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu dalam kerja-kerja teknis pengawasan kita sudah melakukan pengawasan sesuai dengan protokol kesehatan. Misalkan dari segi pengawasan yang kita lakukan sampai hari ini, yang melanggar protokol kesehatan itu baru ada 7 kali, tetapi sifatnya masih pada saran perbaikan. Artinya ketika dilakukan masa kampanye, ya, ada yang tidak menggunakan masker, maka petugas kita yang di lapangan itu langsung menegur secara langsung. Nah, itu adalah upaya perbaikan. Tetapi sampai hari ini pelanggaran-pelanggaran terkait protokol kesehatan dengan sampainya dibubarkan kampanye,
mendapatkan teguran tertulis atau bahkan sampai penghentian kampanye 3 hari berturut-turut itu belum ada. Artinya ada keseimbangan antara penyelenggara dengan tim kampanye dan paslon itu akan sadar terhadap protokoler kesehatan. Ya, nah seiring dengan waktu karena memang perintah untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan, nah Bawaslu Kabupaten Skado bukan bekerja sendiri, tetapi di dalamnya kita sudah membentuk namanya Pokja, yang membentukkan Pokja pengawasan penanganan pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye. Kebetulan ada juga dulunya itu ada namanya gugus tugas, sekarang menjadi satgas. Nah, lalu ada satpol pp, ada KPU, ya, lalu juga ada dari kepolisian, dari kejaksaan. Nah ini semua sudah kita bentuk menjadi salah satu kelompok kerja untuk khusus menangani penanganan pelanggaran protokoler kesehatan. Nah, sampai hari ini memang kerja teknisnya pencegahan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan sudah memenuhi standar. Memenuhi standar artinya sudah bisa dipublish bahwa dibuktikan bahwa para paslon saat ini masih memenuhi peraturan protokoler kesehatan. Ya memang PKPU membatasi setiap kampanye itu baik di tim paslon maupun yang warga yang hadir itu kan totalnya 50 ya. 50. Nah, ini memang disadari namanya orang di daerah ketika kampanye yang diundang 50 tapi kepengen tahuannya lebih banyak. Tetapi Bawaslu hadir di masyarakat itu bagaimana walaupun melebihi 50% ya, tapi itu yang terundang saja yang kita menjadi pengawasan. Kalau orang yang hadir di luar itu bukan bagian pengawasan kita. Nah, seperti itu Mas Bundari. Sehingga di kantor Bawaslu sendiri juga ya terhadap orang yang hadir dan melakukan staf kita memang kita tetap menerapkan konsep 3M ya dengan fasilitas yang cukup memadai. Bagaimana orang melapor ke Bawaslu harus melalui cuci tangan dulu gitu kan. Lalu dicek suhunya menggunakan hand sanitizer. Lebih-lebih dalam keseharian kita bekerja di kantor Bawaslu, memang protokol betul-betul kita terapkan, jaga jaraknya, masker yang sudah disiapkan oleh kita, ya, tentunya masker yang sudah berstandar lah, berstandar protokol kesehatan, termasuk juga penggunaan facial. Hal ini juga kita lakukan kepada seluruh jajaran kita di lingkungan pengawas ad hoc. Gitu ya. Di setiap tahapan kita berikan fasilitas terkait dengan alat pelindung diri. Ya. Bahkan alhamdulillah sampai hari ini untuk persiapan alat pelindung diri baik di pengawas ad hoc ada panwaslu kecamatan, ada pendamping pengawas pemilu desa dan bahkan nanti ada pengawas TPS, alat pelindung diri kita sudah lengkap. Itu ada hand sanitizer, ada sarung tangan plastik, lalu ada masker, ada facial, dan termasuk juga untuk meningkatkan imun daya tubuh penyelenggara kita, termasuk kita yang di kabupaten juga disediakan vitamin. Ini artinya komitmen kita. Pengawasan penting. Pengawasan tahapan kampanye memang itu sudah perintah undang-undang, tetapi kami lebih penting lagi itu adalah bagaimana menjamin kesehatan penyelenggara kami yang ada di bawah itu lebih penting lagi. Maka sebagai hak dia untuk mendapatkan kesehatan, kita fasilitasi rapid test-nya, kita fasilitasi APD-nya sampai dengan pungut hitung. Untuk hari ini memang di Bawaslu Kabupaten Skado dengan baru sekali dilakukan rapid test, hasilnya cukup baik, artinya tidak ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Seperti itu Mas Undori.
Mohon izin Mas Kundori, itu belum di-unmute kayaknya suaranya Mas Kundori. Oke, Pak. Terima kasih. Di internal Bawaslu sendiri, Pak, bagaimana dalam syarat-syarat tersendiri ketika merekrut panitia ad hoc seperti Bawaslu Kecamatan, PPL Desa yang sebelumnya sudah dilakukan, apakah rapid test menjadi syarat utama ketika penerimaan dan usia peserta yang akan mendaftar waktu itu di usia sekian, karena penyebaran COVID juga ada batas-batas usia yang rentan terhadap COVID-19 ini, Pak. Ya, jadi dari segi penyelenggara, kalau dari segi usia, kita alhamdulillah dari segi kecamatan yang di atas umur 40 itu hanya 1 orang saja. Selebihnya dari 21 orang itu masih di bawah umur 40 tahun. Memang syaratnya untuk menjadi pengawas ad hoc itu adalah syarat minimalnya itu adalah umur 25 tahun dengan pendidikan SMA. Nah, sebagai syarat tambahan, apakah itu menjadi panitia pengawas di kecamatan, di desa, dan di TPS, memang ada surat pernyataan. Surat pernyataannya itu adalah siap untuk dilakukan rapid test ataupun swab. Nah, jadi memang itu bentuk syarat terkhusus ya, standarisasi protokol kesehatan ketika melakukan pengawasan. Jadi siap untuk dilakukan swab. Jadi sebelum dilakukan pelantikan dan sebelum dilakukan bimtek, itu rapid test kita lakukan. Dan untuk pengawas desa sudah kita lakukan, tinggal pengawas TPS-nya yang insya Allah kita nanti akan lantik di tanggal 16 November, maka kita akan lakukan rapid test. Dan untuk fasilitas terkait dengan rapid test sudah disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sekado dan sudah ready. Ya, itu. Oke, Pak. Ketika sudah menjadi panitia ad hoc dan sudah dilantik, sudah mulai bekerja, Pak, pilkada hari pencoblosan yaitu tanggal 19 Desember 2020. Apa antisipasi ketika nanti penyelenggara kita, walaupun sudah menjalankan protokol kesehatan, tetapi nanti masih ada, seandainya ada terpapar ketika pelaksanaan, apakah akan mengganggu pelaksanaan pemilu? Apakah ada antisipasi penggantian panitia ad hoc yang disiapkan oleh penyelenggara pemilu dan Bawaslu sesuai aturan yang sudah ada di Bawaslu sendiri? Ya, rekrutmen yang kita lakukan secara terbuka. Ya, rekrutmen yang secara terbuka di penyelenggara ad hoc memang di seluruh jajaran pendaftarannya itu memang syaratnya ya di 085 SE itu syaratnya memang harus 2 kali kebutuhan dari pendaftar. Nah, itu artinya bahwa kita tidak khawatir. Kita tidak khawatir ketika yang sudah terpilih lalu tiba di masa pemilihan, misalkan H-7 sudah harus melakukan persiapan, tiba-tiba dilakukan rapid test, lalu dia nyatakan positif, lalu dia harus melakukan karantina mandiri misalkan. Kita tidak khawatir karena memang di setiap pengawas ad hoc kita selalu ada PAW-nya, termasuk juga di pengawas TPS. Di pengawas TPS ini Kabupaten Sekado adalah salah satu kabupaten yang terpenuhkannya adalah 100% dari 2 kebutuhan yang mendaftar gitu, walaupun dipakai 1. Jadi ada 524 pengawas TPS yang akan kita lantik, tetapi pendaftarnya itu adalah 2 kali kebutuhan, artinya 1048. Bahkan terbaru kita sudah melebihi pendaftar sampai dengan 70 orang pendaftar. Artinya itu tidak dikhawatirkan oleh kita, Mas Kundori. Artinya seandainya yang terpilih tiba-tiba terkonfirmasi positif, ya PAW-nya akan segera kita lantik. Di kecamatan ada PAW-nya, di desa ada PAW-nya, sampai ke pengawas TPS ada PAW-nya. Seperti itu, Mas Kundori. Oke, terima kasih Pak Nur Soleh. Kita akan break sebentar. Oke pemirsa, kita akan break bersama Suara Kalbar, bersama dengan Satgas COVID, bagian publikasi media di BNPB Pusat. Ya
Ya pemirsa, kita kembali lagi di program talk show Suara Kalbar bersama dengan Satgas COVID bidang publikasi BNPB Pusat bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Kado Bapak Nur Soleh. Kembali Pak, terkait dengan protokol kesehatan pada tahapan pemilu atau pilkada di Skado, Pak. Selama ini bagaimana peserta pemilu, baik masyarakat sendiri atau pihak tim pasangan calon, khusus masyarakat, dalam menerapkan protokol kesehatan di lapangan ketika melakukan sosialisasi dialog dengan masyarakat, ketika melakukan kampanye dialogis, apakah mereka sudah menerapkan, artinya menjaga jarak, lalu masker, apakah mereka semuanya menggunakan masker dan mencuci tangan. Dari pantauan Bawaslu melalui PPL mungkin di tingkat desa, karena tahun ini untuk dia kampanye pertemuan umum tidak ada dan semuanya dibatasi dengan 50 sampai 100 orang ya mungkin. Sejauh ini pengamatan dari Bawaslu sendiri gimana? Apakah mereka sudah komitmen dengan protokol kesehatan, khusus masker yang paling penting Pak, dan menjaga jarak? Ya, jadi dari hasil evaluasi pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadop per tanggal 26 Oktober di 2020 ini baru 7 yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye, namun masih pada tahap perbaikan, artinya saran perbaikan. Artinya ibaratkan ada peserta 30 orang tapi baru 1 orang yang tidak menggunakan masker, maka saran perbaikan itu adalah pengawas kita di lapangan itu adalah menegur tim suksesnya supaya memberikan masker kepada seluruh peserta. Nah, bagian dari upaya preventif kita memang selama ini melalui surat edaran-edaran yang kita lakukan kepada para paslon dan pada tim sukses atau bahkan kepada partai pengusungnya, memang kita menyarankan bahwa selain alat peraga kampanye, misalkan kalender ataupun dalam bentuk sosialisasi media massa ataupun banner dan segalanya, itu memang kita mendorong supaya semua paslon ini juga ikut mengkampanyekan terkait dengan protokol kesehatan. Misalkan kita kemarin ketika melakukan rapat lintas sektoran dengan Kemenkumham itu melalui via Zoom meeting, memang Sekado juga menjadi salah satu paslonnya menjadi percontohan. Misalkan di alat peraga kampanyenya itu memuat ajakan terkait senantiasa menaati protokol kesehatan. Alat peraga kampanye yang diperbolehkan kan saat ini misalkan kayak pembagian masker, nah itu kan sangat baik sekali ya. Nah, itu dilakukan oleh paslon, sehingga ketika paslon berkampanye door to door itu semua peserta mendapatkan masker dari paslon, dari tim pemenangan ataupun tim kampanyenya. Nah, itu adalah langkah yang positif. Kedua, memang di pengawasan kita diperketat sampai bagaimana penyediaan air mengalirnya ada atau tidak untuk mencuci tangan, ya kan? Lalu jaraknya juga bagaimana kita harus diterapkan oleh mereka. Masker sudahlah wajib seperti itu. Nah, ini selalu kita lakukan. Jadi upaya preventifnya terhadap pelanggaran protokol kesehatan selalu kita lakukan di setiap waktu dan setiap saat melakukan pengawasan. Kan begitu ada kabar pemberitahuan dari Parpol bahwa setelah dikeluarkannya STTP, dia nembuskan kepada kita sehingga petugas kita yang di lapangan sebelum para paslon yang hadir, kita sudah hadir terlebih dahulu. Lebih dahulu kita hadir untuk memastikan standar-standar protokol kesehatan itu betul-betul dilakukan oleh para paslon, oleh masyarakat yang hadir ketika mendengarkan visi misi dari paslon. Nah, ini artinya
ini menjadi sinergi yang luar biasa antara pengawas, ya, penyelenggara dengan paslon terkait dengan komitmen bersama terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Seperti itu, Mas. Oke Pak Nur Saleh, terakhir mungkin apa Pak imbauan atau tips yang bisa diberikan kepada selain kepada penyelenggara, masyarakat luas khususnya di Kabupaten Sekado ini terkait dengan komitmen menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci sabun pakai sabun dengan air yang mengalir. Mungkin ada pesan tersendiri, tips yang bisa diterapkan dengan sederhana, yang bisa diterapkan hari-hari kepada masyarakat di adaptasi baru ini. Oke. Pertama, saya menghimbau kepada seluruh jajaran kami yang ada di Bawaslu Kabupaten Sekadau, yang ada di Panwaslu Kecamatan, yang ada di Panwaslu Desa, dan kedepannya ada Panwaslu TPS atau pengawas TPS. Kita sudah mempersiapkan, bahkan untuk tahapan kampanye sudah kita bagikan terkait dengan alat pelindung diri, ya sudah bagikan. Gunakanlah alat itu dengan sebaik-baiknya, ya selalu gunakan masker yang bersih sesuai dengan standar protokol kesehatan. Sanitizer jangan lupa selalu dibawa, senantiasa menjaga jarak, dan jangan lupa selalu untuk bercuci tangan menggunakan air yang mengalir. Tentunya untuk menjaga imun kita, ya vitaminnya diminum gitu kan, karena kita sudah fasilitasi sampai ke situ. Nah, bagi masyarakat luas khususnya para masyarakat Kabupaten Sekadau, ya ini adalah bentuk komitmen kita terhadap penyelesaian wabah COVID-19. Oleh karena itu, pencegahannya mestinya harus ada kesadaran dari pribadi kita masing-masing. Di rumahnya disediakan air, tempat cuci tangan dengan sabun, supaya kita senantiasa menjaga kebersihannya. Tentunya keluar rumah tetap menjaga masker atau bahkan menggunakan facial. Lalu yang berikutnya, senantiasa menghindarkan tempat kerumunan-kerumunan orang banyak, karena itu adalah salah satu sumber untuk tersebarnya virus COVID-19. Dan tidak sering untuk melakukan berjabat tangan terhadap orang yang baru melakukan perjalanan jauh. Senantiasa menggunakan hand sanitizer, ya, itu mungkin adalah upaya yang terbaik saat ini untuk melakukan pencegahan dini, menjaga keluarga kita, masyarakat kita dari COVID-19. Seperti itu. Semoga ikhtiar ini yang kita lakukan menjadi kebaikan kita bersama, sehingga kemandirian kesehatan keluarga kita itu menjadi tanggung jawab kita. Seperti itu aja, Mas Gunuri. Oke, terima kasih Pak. Talkshow pada pagi hari ini cukup mengasihkan, dan walaupun waktu singkat, terima kasih kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sekado, Bapak Nur Soleh, yang pada pagi hari telah hadir di program Talkshow Suara Kalbar kerjasama dengan Satgas COVID-19 Komunikasi Publik di Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI. Dan mari kepada masyarakat kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, kemudian mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Untuk itu, mari kita lawan Corona. Sekian talkshow pada ini. Sampai jumpa.